Sebuah nama adalah doa. Namun bagi tanah di ujung barat Pulau Garam ini, nama adalah sebuah kesaksian atas takdir yang berlumur darah. Bangkalan, kata itu lahir dari jeritan kematian Bangkah dan Laan, yang jika disatukan bermakna mati sudah. Sebuah istilah yang diambil dari legenda tewasnya pemberontak sakti Ki Lesap. Namun sesungguhnya, aura kematian dan kebangkitan telah menyelimuti tanah ini jauh sebelum legenda itu terucap. Disinilah, di gerbang utama Madura yang menghadap tanah Jawa, sisa-sisa kemegahan Majapahit tidak terkubur, melainkan melebur dalam nafas baru Islam yang dibawa dari seberang lautan. Di tanah tandus inilah, sejarah tidak ditulis dengan tinta, melainkan dengan sabetan keris, intrik keraton, dan keberanian para wanita yang lebih memilih melihat suami mereka mati terhormat daripada hidup sebagai pengecut. Ini adalah saga tentang wangsa-wangsa perkasa, tentang darah Prabu Brawijaya V yang mengalir deras dalam nadi para penguasa Madura, tentang persekutuan yang rapuh antara Trunojoyo dan Mataram, hingga tragisnya pengasingan seorang raja di ujung dunia Afrika. Mari menyingkap tabir waktu, menyusuri jejak reruntuhan Candi Siwa hingga kemegahan Keraton Arosbaya untuk memahami bagaimana tanah Bangkah Laan ini bangkit menjadi benteng pertahanan terakhir yang membuat penjajah gemetar. Alkisah, di penghujung kejayaan Imperium Majapahit, bertahtalah Prabu Brawijaya V. Catatan silsilah dalam Stambon van het Geslacht Cakra Diningrat dan buku Madura en zijn Vorstenhuis mengidentifikasi sosok agung ini sebagai Bre Kertabumi yang memegang kendali kekuasaan antara tahun 1468 hingga 1478. Sang Prabu yang dalam senjakala kekuasaannya disebut-sebut telah memeluk Islam, sebagaimana tersirat dari jejak kekunoan makam Putri Cempa di Trowulan, meninggalkan warisan darah yang kelak membentuk sejarah Madura. Dari rahim dua selir utamanya, lahirlah dua putra yang membawa takdir berbeda. Endang Sasmitowati melahirkan Aryo Damar, sementara Ratu Dworowati, sang putri Cina yang termasyhur, melahirkan Lembu Peteng. Takdir membawa Aryo Damar menyeberangi lautan menuju tanah Sumatera menjadi Adipati Palembang. Di sanalah garis keturunannya berlanjut dengan lahirnya seorang putra bernama Menak Senojo. Meski lahir di tanah seberang, darah Majapahit dalam tubuh Menak Senojo seolah memanggilnya kembali ke timur. Perjalanan pulang Menak Senojo bukanlah perjalanan biasa. Dikisahkan, ia mengarungi lautan luas tidak dengan kapal megah, melainkan menunggangi seekor bulus putih raksasa. Hewan mistis itu membelah ombak, membawa Menak Senojo dari Palembang hingga menjejakkan kaki di pesisir Propo, Pamekasan. Namun takdir Menak Senojo tidak berhenti di Pamekasan. Langkah kakinya terus terayun ke arah barat menuju wilayah yang kelak dikenal sebagai Bangkalan. Dalam perjalanan panjang itulah sebuah peristiwa magis terjadi di wilayah Sampang. Malam itu suasana hening menyelimuti Taman Mandi Sarasido. Di tengah kepekatan malam, Menak Senojo tertegun menyaksikan pemandangan yang tak lazim bagi mata manusia biasa. Sekumpulan bidadari turun dari kayangan, mandi di kolam taman tersebut, memancarkan cahaya di tengah kegelapan. Didorong oleh naluri dan takdir yang telah digariskan, Menak Senojo memberanikan diri mendekat. Dengan hati-hati, ia mengambil salah satu pakaian milik bidadari tersebut. Ketika fajar menjelang dan para bidadari kembali ke kayangan, satu bidadari tertinggal, tak berdaya tanpa busana saktinya. Bidadari itulah yang kemudian tidak dapat kembali ke asalnya, terikat pada bumi dan akhirnya menjadi istri Menak Senojo, menurunkan terah yang kelak mewarnai sejarah panjang tanah Madura. Bidadari yang tertinggal di bumi itu bukanlah sosok sembarangan. Ia dikenal dengan nama yang seindah parasnya, Nyai Peri Tunjung Biru Bulan, atau dalam sebutan lain yang lebih membumi, Putri Tunjung Biru Sari. Pernikahannya dengan Menak Senojo bukan sekadar penyatuan dua insan beda dunia, melainkan awal dari lahirnya sebuah dinasti baru di tanah Madura. Dari rahim sang putri kayangan, lahirlah seorang putra bernama Aryo Timbul.
Darah keberanian sang ayah dan kehalusan sang ibu mengalir deras padanya. Roda waktu terus berputar, dan garis keturunan ini terus terjaga. Aryo Timbul kemudian menurunkan Aryo Kudut, seorang penerus yang kelak menurunkan Aryo Pojok. Di sosok Aryo Pojok inilah, warisan leluhur dari Palembang dan Majapahit itu terus hidup, menjaga eksistensi mereka di tanah yang semakin berkembang. Namun, sejarah Madura tidak hanya ditulis oleh keturunan Aryo Damar. Di sisi lain, terdapat garis keturunan Lembu Peteng, putra Brawijaya V dari putri Cina yang menempuh jalan takdirnya sendiri. Lembu Peteng yang semula memegang kuasa di wilayah Madegan, Sampang, memilih jalan spiritual di akhir hidupnya. Ia meninggalkan hiruk-pikuk kekuasaan di Madura dan menyeberang ke tanah Jawa, tepatnya di kawasan Ampel, Surabaya. Di sanalah ia menghabiskan sisa usianya, mendekatkan diri pada Sang Pencipta hingga ajal menjemput. Dan jasadnya disemayamkan di tanah Karamat Ampel. Sepeninggal Lembu Peteng, tahta kekuasaan di Madegan tidaklah kosong. Putranya, Aryo Menger, tampil meneruskan kepemimpinan sang ayah, menjaga kedaulatan wilayah Sampang. Namun watak dan nasib setiap generasi memang tak selalu sama. Putra Aryo Menger yang bernama Aryo Pratikel memilih tempat yang jauh lebih sunyi untuk menjalani kehidupannya. Aryo Pratikel tidak menetap di Istana Madegan yang ramai. Ia memilih tinggal di seberang lautan di sebuah pulau kecil yang terpisah dari daratan utama Madura, yakni Gili Mandangin atau yang dikenal sebagai Pulau Kambing. Di tengah debur ombak dan kesunyian Pulau Karang itulah Aryo Pratikel membesarkan keturunannya. Dari kesendirian di pulau tersebut, lahirlah seorang putri yang kelak namanya tercatat dalam sejarah, Nyai Ageng Budo. Demikianlah, dua aliran darah Brawijaya V menyebar. Satu mengakar kuat di daratan Bangkalan melalui keturunan Menak Senojo, dan satu lagi menyusuri pesisir Sampang hingga ke pulau terluar, melalui garis Lembu Peteng, menanti waktu di mana takdir mungkin akan mempertemukan kembali simpul-simpul sejarah mereka. Sejarah seakan memiliki caranya sendiri untuk menyatukan kembali apa yang pernah terpisah. Di tangan Aryo Pojok dan Nyai Ageng Budo, dua aliran darah Prabu Brawijaya V, yang satu telah melanglang buana ke Palembang, dan yang satu lagi menyepi di Pulau Karang Gili Mandangin, akhirnya bertemu dalam ikatan pernikahan. Penyatuan ini bukan sekadar perkawinan dua insan, melainkan simpul yang memperkuat kembali legitimasi kekuasaan di tanah Madura Barat. Dari pernikahan agung inilah lahir sosok pemimpin yang visioner, Kiai Demang. Tidak puas hanya meneruskan kekuasaan lama, Kiai Demang membuka lembaran sejarah baru dengan mendirikan pusat pemerintahan di wilayah yang kelak disebut Pelakaran, sebuah kawasan strategis di timur daya Arusbaya. Tempat itu mulanya dikenal sebagai Kota Baru atau Kota Anyar, sebuah simbol harapan bagi rakyatnya. Kiai Demang kemudian meminang Nyai Sumekar, dan dari rahimnya lahirlah 5 orang putra yang kelak menjadi pilar-pilar kekuasaan di berbagai wilayah Madura. Mereka adalah Kiai Adipati Pramono yang memegang kendali di Madegan Sampang, Kiai Pratolo yang bergelar Pangeran Parambusan, Kiai Pratali, Sang Pangeran Pesapen, serta Pangeran Paningkan atau Pangeran Sukasudo. Namun takdir kepemimpinan utama di Pelakaran jatuh ke pundak putra bungsu mereka, Kiai Pragalbo. Di bawah panji kepemimpinannya, Pragalbo dikenal sebagai Pangeran Pelakaran. Sosoknya begitu dihormati, dan di penghujung hayatnya, ia meninggalkan warisan spiritual yang mendalam, sehingga rakyat mengenangnya dengan sebutan Pangeran Islam Onguk, sebuah isyarat samar tentang persentuhannya dengan keyakinan baru yang mulai menyapa Nusantara. Akan tetapi, fondasi Bangkalan yang sesungguhnya tidak hanya dibangun di atas batu bata istana Pelakaran, melainkan dibangun di atas cahaya hidayah. Adalah Panembahan Pratanu, putra dari Raja Pragalbo, yang menjadi kunci perubahan peradaban ini. Jauh sebelum ia dinobatkan sebagai raja pada tanggal 24 Oktober 1531 untuk menggantikan ayahnya yang wafat, sebuah peristiwa ganjil namun agung menimpanya. Saat Pratanu masih berstatus pangeran muda, malam-malamnya terusik oleh sebuah mimpi yang tak biasa. Dalam tidurnya, sesosok tamu agung datang membawa pesan, menganjurkannya untuk memeluk agama Islam.
Mimpi itu terasa begitu nyata, menancap di batinnya, bukan sekedar bunga tidur belaka. Dengan hati bimbang namun penuh rasa ingin tahu, Pratanu menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya, Raja Pragalbo. Sang raja, meski belum memeluk Islam sepenuhnya, memiliki kebijaksanaan seorang negarawan. Ia tidak menolak pesan goib itu, melainkan memerintahkan orang kepercayaannya, Patih Empu Bageno, untuk mencari kebenaran ke sumbernya. Maka berangkatlah Empu Bageno menyeberangi selat menuju Kudus, tempat di mana cahaya Islam memancar terang di bawah bimbingan Sunan Kudus. Di sana, Empu Bageno tidak hanya sekedar bertanya, hatinya luluh oleh kebenaran ajaran yang disampaikan Sang Sunan. Sesuai saran Sunan Kudus, Sang Patih bersahadat, memeluk Islam dan mengabdikan dirinya menjadi santri untuk beberapa waktu lamanya. Ia menimba ilmu, menyerap hikmah, hingga dirasa cukup bekalnya untuk pulang. Ketika Empu Bageno kembali ke Arusbaya, ia tidak lagi hanya membawa laporan kenegaraan, tetapi membawa obor keimanan. Ilmu yang didapatnya dari Kudus segera ia perkenalkan kepada Pangeran Pratanu. Momen inilah yang kelak menjadi titik balik sejarah, mengubah wajah Arusbaya dan menjadi cikal bakal peradaban Islam yang kokoh di Bangkalan di bawah pemerintahan Panembahan Pratanu yang kelak bergelar Lemah Dhuwur. Kepulangan Empu Bageno ke Arusbaya membawa serta angin perubahan. Namun pertemuan pertamanya dengan Pangeran Pratanu tidak serta-merta berjalan mulus. Di balik dinding istana, ketegangan sempat menyeruak. Sang pangeran yang merasa dirinya adalah calon pemimpin dan pewaris tahta merasa dilangkahi. Dadanya bergemuruh menahan amarah ketika mengetahui bahwa abdi setianya itu telah lebih dulu mengucapkan 2 kalimat syahadat mendahului dirinya. Bagi seorang pangeran, urutan dan tata krama adalah segalanya. Namun Empu Bageno dengan penuh takzim dan kerendahan hati menjelaskan alasan dibalik tindakannya. Ia menyampaikan pesan Sunan Kudus bahwa untuk menjadi wadah bagi ilmu agama yang suci, seseorang harus terlebih dahulu membersihkan jiwanya dengan memeluk Islam. Syarat itu mutlak, tanpa memandang kasta apakah ia raja atau abdi. Mendengar penjelasan yang logis dan tulus itu, luluhlah hati Pratanu. Kemarahannya berganti menjadi rasa maklum dan kekaguman akan kedalaman ajaran baru ini. Di hadapan Empu Bageno, sang pangeran kemudian menundukkan diri, bukan sebagai tuan kepada hamba, melainkan sebagai murid kepada guru. Pratanu mengucapkan syahadat, membiarkan cahaya Islam menembus relung hatinya. Sejak saat itu, ia berguru dengan tekun, menyerap setiap hikmah yang dibawa dari Kudus. Semangat Pratanu tidak berhenti pada dirinya sendiri. Ia menyebarkan ajaran Islam ke seluruh pelosok Arusbaya, mengajak rakyatnya menuju peradaban baru. Namun takdir memiliki jalannya sendiri bagi sang ayah, Raja Pragalbo. Meski putranya telah menjadi obor penerang, sang raja tetap teguh pada keyakinan lamanya hingga akhir hayat. Barulah ketika Raja Pragalbo wafat dan tahta diserahkan kepada Pratanu pada 24 Oktober 1531, Islam benar-benar menjadi napas utama pemerintahan. Momen inilah peralihan menuju pemerintahan Islam di bawah Panembahan Pratanu yang bergelar Lemah Dhuwur yang kelak dijadikan patokan hari jadi kota Bangkalan. Bukan sekedar berdirinya sebuah wilayah kekuasaan, melainkan lahirnya sebuah identitas spiritual. Sejarah Bangkalan memang memiliki akar yang dalam. Jauh sebelum masa Pratanu, fondasinya telah diletakkan oleh kakeknya, Kyai Demang, pendiri Kerajaan Pelakaran. Kyai Demang yang memiliki pertalian darah dengan Majapahit membangun kekuatan di wilayah ini bersama Nyai Sumekar. Dari merekalah lahir Raden Pragalbo. Pratanu sendiri adalah buah cinta Pragalbo dari istri ketiganya. Sejak awal ia memang telah dipersiapkan menjadi putra mahkota. Namun di tangannya lah, kerajaan kecil warisan leluhur itu bertransformasi menjadi kekuatan besar yang disegani, menjadikannya dikenal sebagai Raja Islam pertama di Madura. Kekuasaan Panembahan Pratanu kian kokoh ketika ia menjalin aliansi politik melalui pernikahan dengan seorang putri dari Kesultanan Pajang di Jawa. Pernikahan ini tidak hanya mempererat hubungan antara Madura dan Jawa, tetapi juga melahirkan 5 tunas pemimpin yang kelak membagi dan memerintah wilayah-wilayah strategis. Pangeran Sidinggili yang diutus memerintah di Sampang,
Raden Koro, yang bergelar Pangeran Tengah, dipersiapkan menggantikan ayahnya memimpin pusat kekuasaan di Arosbaya. Pangeran Belaga yang membuka kekuasaan di wilayah timur, Belaga, serta dua putri yang menjadi simpul persaudaraan di tanah seberang, Ratu Mas yang menetap di Pasuruan, dan Ratu Ayu. Demikianlah dari mimpi seorang pangeran dan perjalanan seorang patih ke Kudus, wajah Bangkalan berubah selamanya. Dari puing-puing Majapahit, tumbuhlah tunas peradaban Islam yang kelak menaungi Pulau Garam tersebut selama berabad-abad. Masa kejayaan Arosbaya akhirnya menemui senjakalanya pada tahun 1624. Bukan karena keropos dari dalam, melainkan oleh badai serangan dari tanah Jawa. Kesultanan Mataram, di bawah ambisi penaklukan yang besar, mengirimkan ribuan pasukannya untuk menundukkan Madura. Pangeran Mas yang kala itu memegang tampuk pemerintahan harus menghadapi kenyataan pahit. Kerajaannya berada di ujung tanduk. Hari Minggu, 15 September 1624, menjadi hari yang kelam sekaligus heroik yang tercatat dalam tinta darah sejarah Madura. Pertempuran pecah dengan dahsyat. Pasukan Mataram mengira penaklukan ini akan mudah, namun mereka salah besar. Tanah Arosbaya mempertahankan harga dirinya dengan kegigihan yang mengerikan. Sebanyak 6.000 prajurit Mataram, termasuk panglima perang kebanggaan mereka, Tumenggung Demak, serta para pejabat tinggi kerajaan, tewas berkalang tanah. Namun, yang membuat pertempuran ini begitu dramatis bukanlah jumlah korban, melainkan semangat tempur rakyat Arosbaya yang tak memandang gender. Laki-laki dan perempuan turun ke medan laga, bahu-membahu menghalau musuh. Di tengah kekacauan itu, lahirlah kisah tentang kehormatan yang dijunjung tinggi melampaui nyawa. Para wanita Madura yang turun ke gelanggang perang untuk merawat yang terluka, membawa prinsip kesatria yang tak kenal ampun. Ketika mereka menemukan prajurit laki-laki pihak mereka terluka, mereka akan memeriksa lukanya dengan teliti. Jika luka itu menganga di dada, sang prajurit akan dirawat selayaknya pahlawan. Namun jika luka itu berada di punggung, sebuah tanda bahwa laki-laki itu terluka saat lari membelakangi musuh, maka tangan istri atau ibu mereka sendirilah yang akan mengakhiri hidupnya. Bagi wanita Arosbaya, mati sebagai pengejut jauh lebih nista daripada mati di ujung senjata sendiri. Di tengah gempuran yang menenggelamkan Arosbaya, Pangeran Mas terpaksa menyingkir, melarikan diri ke Giri untuk menyelamatkan sisa-sisa harapan. Sementara itu, seorang anak muda bernama Prasena, putra ketiga Pangeran Tengah, mengalami nasib yang berbeda. Ia dibawa oleh Juru Kiting menghadap Sultan Agung di Mataram. Bukannya dihukum, Prasena justru melihat takdirnya berubah drastis. Sultan Agung yang kagum pada garis keturunannya mengangkatnya sebagai anak, melantiknya menjadi penguasa seluruh Madura yang berkedudukan di Sampang dan memberinya gelar agung Cakraningrat Pertama. Di bawah panji Cakraningrat Pertama, sebuah era baru dimulai. Namun, tahta ini memiliki harga. Cakraningrat Pertama terikat kuat dengan Mataram, bahkan dinikahkan dengan adik Sultan Agung sendiri. Pernikahan politik ini membuatnya menghabiskan sebagian besar waktunya di tanah Jawa, diwajibkan melapor setiap tahun dan menjalankan tugas-tugas kesultanan, sementara pemerintahan harian di Madura diserahkan kepada kepercayaannya, Sonto Merto. Sayangnya, pernikahan dengan Putri Mataram itu tidak membuahkan keturunan hingga sang putri wafat. Garis keturunan Cakraningrat baru bersemi subur ketika ia menikahi Ratu Ibu atau Syarifah Ambani, seorang wanita mulia keturunan Sunan Giri. Dari rahim Ratu Ibu, yang makamnya kini dikenal keramat di Asta Air Mata Ibu, lahirlah 3 orang putra penerus ditambah keturunan-keturunan lain dari para selir, yang kelak akan meneruskan dinasti Cakraningrat di Tanah Garam. Roda sejarah terus berputar, hingga sampailah pada masa Pangeran Cakraningrat kedua, sosok yang membawa Bangkalan menuju puncak kekuatan militer yang disegani.
Di era inilah, tepatnya yang kemudian tercatat dalam perkembangan signifikan di tahun 1891, Bangkalan bertransformasi menjadi pusat kerajaan yang memegang kendali atas seluruh Madura. Cakraningrat kedua adalah seorang strategis ulung yang memainkan peranan rumit. Ia menjalin hubungan erat dengan Belanda, bahkan membantu kekuasaan kolonial itu memadamkan berbagai pemberontakan di Nusantara bersama tentara Inggris. Sebagai imbalan atas loyalitas dan jasa-jasanya, Belanda memberikan keistimewaan yang jarang dimiliki penguasa pribumi lain, izin untuk membangun kekuatan militer modern. Lahirlah Korps Barisan, sebuah angkatan perang elit pribumi dengan persenjataan modern pada masanya. Bangkalan berubah wajah menjadi benteng militer. Gudang-gudang senjata berdiri tegak, mesiu dan bahan peledak tersimpan rapi, siap digunakan kapan saja. Namun di balik kerjasama itu, terselip sebuah ironi yang tajam. Belanda yang awalnya merasa terbantu, perlahan mulai disergap kekhawatiran. Mereka sadar mereka telah mempersenjatai seekor singa. Kerajaan di Bangkalan tumbuh semakin kuat, solid, dan mandiri secara militer. Kekuatan yang awalnya dibangun untuk melayani kepentingan kolonial, kini berdiri megah sebagai potensi ancaman yang mengerikan bagi tuan yang memberinya senjata. Bangkalan bukan lagi sekadar wilayah taklukan, melainkan sebuah kekuatan yang membuat Belanda tidur tak nyenyak di tanah jajahannya sendiri. Kekhawatiran Belanda bukanlah tanpa alasan. Di mata mereka, Bangkalan telah tumbuh menjadi kekuatan yang terlalu mandiri, sebuah duri dalam daging yang harus dicabut. Rencana demi rencana disusun untuk menghapus eksistensi kerajaan ini dari peta kekuasaan, namun takdir belum berpihak pada ambisi kolonial tersebut. Ketika Pangeran Cakraningrat kedua mangkat, Belanda mengira kesempatan emas itu telah tiba. Namun harapan mereka membentur tembok karang. Penggantinya, Pangeran Adipati Sejowatdiningrat keempat yang bergelar Panembahan Cokroningrat ke-8 bukanlah pemimpin yang mudah didikte. Di bawah kendalinya, kewibawaan kerajaan tetap terjaga dan upaya Belanda untuk membubarkan struktur kerajaan Madura mentah kembali. Selama Panembahan Cokroningrat ke-8 bertahta, kedaulatan Bangkalan tetap berdiri tegak, seolah menantang hegemoni asing yang mengepungnya. Namun, setiap kejayaan memiliki batas waktunya, dan pertahanan terkuat seringkali runtuh bukan karena serangan dari luar, melainkan karena kekosongan dari dalam. Momen kelam itu akhirnya tiba saat Panembahan Cokroningrat ke-8 menghembuskan nafas terakhirnya. Istana berduka, namun yang lebih mengerikan adalah keheningan yang menyusul setelahnya. Tahta itu kosong. Sang Panembahan wafat tanpa meninggalkan putra mahkota yang siap menggantikan posisinya. Kekosongan kekuasaan ini adalah celah fatal yang selama ini dinanti-nantikan oleh Belanda dengan sabar. Tanpa adanya pewaris sah yang dapat menyatukan rakyat dan memimpin korps barisan, kerajaan menjadi limbung. Belanda bergerak cepat, tidak dengan meriam atau mesiu, melainkan dengan keputusan politik yang dingin dan mematikan. Memanfaatkan ketiadaan penerus, mereka menghapus status kerajaan yang wilayah kekuasaannya pernah meliputi seluruh Madura itu. Demikianlah sebuah kerajaan yang dibangun dari darah pemberontak sakti, diperkuat oleh wahyu dari Kudus, dan ditempa oleh besi militer modern, akhirnya harus menutup lembaran sejarahnya. Nama Bangkalan tetap abadi, namun kemegahan tahta dan kedaulatan mutlaknya perlahan lebur ditelan zaman dan cengkraman kolonial. Untuk memahami kebesaran Bangkalan seutuhnya, kita tidak cukup hanya melihat pada masa kejayaan Islam atau perlawanan terhadap Belanda. Kita harus memutar roda waktu jauh ke belakang, menyusuri lapisan tanah Madura Barat yang menyimpan misteri dari era Hindu dan Buddha. Bangkalan yang secara geografis berdiri gagah di ujung barat pulau, sejak lama dikenal dengan sebutan sederhana namun tegas, Madura Barat. Posisi geografis ini bukan sekedar penanda lokasi, melainkan takdir. Sebagai gerbang utama pulau, tanah ini telah lama menjadi saksi pergantian zaman dan kekuasaan yang silih berganti.
Dalam tutur legenda yang mewarnai ingatan rakyat, sejarah peradaban di tanah ini seringkali dikaitkan dengan sosok agung bernama Lembu Peteng. Ia adalah bangsawan yang muncul dari Gili Mandangin, sebuah pulau kecil di perairan Sampang, membawa darah biru Majapahit dari percampuran dengan Putri Campa. Sebagai santri Sunan Ampel, Lembu Peteng dihormati sebagai tonggak awal kekuasaan Islam di Madura Barat. Namun, tanah Bangkalan sesungguhnya telah berdenyut jauh sebelum syiar Islam menggema. Sejarah mencatat, sebelum cahaya Islam menyinari ufuk barat Madura, tanah ini berada di bawah naungan kekuasaan Singasari dan Majapahit yang bernafaskan Hindu dan Buddha. Seorang penjelajah Portugis, Tome Pires, dalam catatannya yang bertarik awal abad ke-16, memberikan kesaksian penting. Ia mencatat bahwa pada masa itu, penguasa Madura belum memeluk Islam. Sang penguasa adalah seorang bangsawan tinggi, menantu dari Gusti Pateh, petinggi Majapahit. Kesaksian ini bukan sekedar tulisan di atas kertas, karena bumi Bangkalan sendiri menyimpan bukti-bukti bisu yang tak terbantahkan. Di desa Kemoning, tanah menyembunyikan sisa-sisa peradaban yang agung. Di sanalah ditemukan sebuah lingga bertuliskan inskripsi kuno. Meski sebagian kalimat telah tergerus zaman, baris-baris yang tersisa menceritakan kejayaan masa lalu. Pada baris pertama terukir angka tahun 1301 Saka atau 1379 Masehi, dan pada baris terakhir tersurat Candra Sengkala berbunyi, Nagara Gata Buana Agong. Jika ditafsirkan dari belakang, sandi ini menunjuk pada angka tahun 1151 Saka atau 1229 Masehi, sebuah masa di mana Singasari masih memancarkan pengaruhnya. Tak hanya lingga, jejak masa silam juga terhambur dalam bentuk fragmen bangunan candi yang oleh penduduk setempat diyakini sebagai runtuhan keraton kecil. Situs lain yang tak kalah magis adalah runtuhan goa yang dikenal dengan nama Somor Daksan. Di sana, terpahat Candra Sengkala Memet yang menggambarkan 2 ekor kuda mengapit sesosok raksasa, simbol artistik yang syarat makna. Semua temuan ini adalah potongan teka-teki yang menyusun sebuah gambaran besar bahwa antara tahun 1105 M hingga 1379 Masehi, Bangkalan adalah tanah yang subur bagi peradaban Hindu dan Buddha. Jauh sebelum azan pertama dikumandangkan di Arusbaya, mantra-mantra suci dari era Singasari dan senjakala Majapahit telah lebih dulu meruat tanah di ujung barat Madura ini, meletakkan dasar bagi sejarah panjang yang kelak terbentuk. Jejak peradaban masa lalu itu tidak hanya berbisik di satu tempat, melainkan bergema di berbagai pelosok Bangkalan, seolah ingin menegaskan bahwa tanah ini pernah menjadi mandala spiritual yang agung. Di desa Patengteng, kecamatan Modung, sebuah arca Shiwa dan arca laki-laki ditemukan berdiri dalam kebisuan, menjadi saksi pemujaan di masa silam. Sementara itu, di pedalaman Tanah Merah, tepatnya di desa Dlambadaja dan Rongderin, napas spiritualitas Buddha terukir pada arca Dayani Buddha. Persebaran ini berlanjut hingga ke pesisir selatan di desa Sukolilo Barat, kecamatan Labang, hingga ke jantung kota Bangkalan sendiri, di mana arca-arca Shiwa kembali ditemukan. Namun, bukti kemegahan struktur pemerintahan kuno terlihat paling nyata di desa Tanjung Anyar. Di sana, sisa-sisa gapura dari bata merah berdiri, menyisakan bayangan tentang sebuah pintu gerbang keraton kuno yang pernah berdiri megah, menyambut siapa saja yang datang dengan kewibawaan arsitektur ala Majapahit. Yang paling menarik dari sejarah Bangkalan bukanlah penggantian peradaban yang menghancurkan, melainkan sebuah harmoni peralihan yang disebut kesinambungan kesucian. Hal ini terungkap jelas di Arosbaya, wilayah yang kelak akan menjadi pusat kekuasaan Islam. Di kompleks pemakaman tokoh-tokoh Islam yang dihormati seperti makam Ogo Kusumo dan Syarif Abdurrahman atau Syekh Husain, nuansa masa lalu tidak serta-merta hilang. Hanya berjarak sekitar 200 meter dari makam-makam suci tersebut, ditemukan arca Ganesha dan Bhairava berukuran besar. Bahkan di tempat peristirahatan terakhir Panembahan Lemah Dur di Makam Agung, terselip fragmen batu andesit berbentuk belalai, sebuah jejak seni yang tak terpisahkan dari masa pra-Islam.
Keberadaan benda-benda bernafaskan Hindu di sekitar situs Islam ini menyingkap sebuah fakta sejarah yang mendalam, bahwa mandala-mandala suci yang dahulu dimuliakan pada masa Hindu tetap dipilih dan dipertahankan kesuciannya untuk membangun fondasi arsitektur Islam. Tanah yang dikeramatkan tidak ditinggalkan, melainkan dirawat dengan napas keyakinan yang baru. Arosbaya, dengan pelabuhan kunonya yang berarsitektur perpaduan gaya Hindu dan Cina, menegaskan posisinya sebagai pusat peradaban yang terbuka dan kosmopolitan di Madura Barat. Di tengah transisi peradaban inilah, sosok Pratanu muncul sebagai tokoh sentral yang mengubah karah sejarah. Putra Raja Pragalbo ini, yang kelak masyhur dengan gelar Panembahan Lemah Dur, bukan hanya mewarisi darah bangsawan, tetapi juga visi pembaharuan. Sejarah Bangkalan yang berakar dari Kerajaan Tua Pelakaran, sebuah entitas kekuasaan yang muncul sebelum seperempat pertama abad ke-16, mengalami transformasi besar di tangannya. Pelakaran adalah masa lalu, era di mana penguasa Madura Barat belum memeluk Islam, namun Pratanu membawa Arosbaya menuju era baru. Ia tidak hanya mendirikan pusat pemerintahan kerajaan kecil yang kuat di Arosbaya, tetapi juga dicatat oleh masyarakat sebagai penyebar agama Islam pertama di Madura. Dialah sang pelopor yang meletakkan batu pertama bagi masjid tertua di tanah ini, menjadikan Arosbaya sebagai mercusuar hidayah. Lebih dari itu, Pratanu adalah seorang diplomat ulung yang membuka cakrawala Madura, menjalin hubungan politik dan budaya dengan kekuatan besar di seberang lautan, yakni Pajang dan Tanah Jawa. Di bawah naungannya, Bangkalan mulai melangkah meninggalkan bayang-bayang masa silam menuju panggung sejarah Nusantara yang lebih luas. Sejarah Bangkalan tidak dibangun dalam semalam. Jauh sebelum kemegahan Arosbaya terpancar, fondasinya telah diletakkan oleh seorang bangsawan visioner dari Sampang bernama Kiai Demung. Kiai Demung, putra dari pasangan Agung Arya Pujuk dan Nyai Ageng Buddha, menyeberang ke wilayah barat dan memilih Pelakaran sebagai tempat menancapkan tonggak kekuasaannya. Di sanalah, di sebelah timur Arosbaya, ia membangun sebuah pusat pemerintahan baru yang dinamakan Kota Anyar. Di bawah tangannya, Pelakaran tumbuh dari sebuah wilayah biasa menjadi embrio kekuatan politik yang disegani. Namun, ekspansi sesungguhnya baru dimulai ketika tongkat estafet kepemimpinan jatuh ke tangan putra kelimanya, Kiai Pragalbo. Pragalbo adalah sosok penakluk. Dengan ambisi besar, ia mengangkat dirinya sebagai Pangeran Pelakaran dan meluaskan pengaruhnya hingga mencengkram hampir seluruh wilayah Madura. Namun, di tengah gemuruh ekspansi kekuasaannya, sebuah kekuatan lain yang lebih halus mulai menyusup masuk melalui pesisir pantai, ajaran Islam. Pada abad ke-15, para ulama dari Giri, Gresik, dan Ampel mulai menebar jala hidayah di sekitar Selat Madura. Salah satu tokoh sentralnya adalah Syekh Husain dari Ampel, yang dengan gigih menyebarkan syiar hingga mendirikan sebuah masjid di Arosbaya, yang reruntuhannya kini masih membekas di sekitar makamnya. Meskipun cahaya Islam telah benderang di wilayah kekuasaannya, Pragalbo sendiri tetap teguh pada keyakinan leluhurnya. Ironisnya, justru putranya dari istri ketiga Pratanulah yang lebih dulu menjemput hidayah itu. Masuknya Pratanu ke dalam Islam pada tahun 1528 Masehi menjadi peristiwa monumental yang ditandai dengan Candra Sengkala Sirna Pandawa Kertaning Nagara. Momen ini bukan kebetulan semata, melainkan berjalan beriringan dengan runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Demak, menandakan pergeseran zaman yang tak terelakkan. Hingga tibalah saat-saat terakhir Pragalbo. Di pembaringan mautnya, di ambang batas antara dunia dan keabadian, hati sang raja akhirnya luluh. Ketika putranya membimbingnya menuju keyakinan baru, Pragalbo tak lagi mampu berucap. Namun ia memberikan sebuah isyarat yang akan dikenang selamanya, sebuah anggukan kepala. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Pangeran Ongo, sang raja yang mengangguk menerima kebenaran di hembusan nafas terakhirnya. Sepeninggal Pragalbo, Pratanu naik tahta pada tahun 1531 dengan gelar Panembahan Lemah Dur. Di tangannya lah wajah kekuasaan berubah total. Ia memindahkan pusat pemerintahan dari Pelakaran ke Arosbaya, sebuah langkah strategis yang menandai lahirnya kerajaan Arosbaya yang sesungguhnya.
Lemah Duwur bukan sekedar raja, ia adalah arsitek peradaban. Ia membangun keraton yang megah dan mendirikan masjid pertama kerajaan, mengukuhkan Islam sebagai nafas kehidupan rakyatnya. Kekuasaannya berbentang luas meliputi seluruh Madura Barat, Sampang hingga Blega. Pandangannya pun melampaui lautan. Lemah Duwur menyadari pentingnya diplomasi sehingga ia menjalin hubungan erat dengan tanah Jawa melalui pernikahannya dengan Putri Trisiman dari Pajang. Thomas Stamford Raffles dalam catatannya bahkan menyebut Lemah Duwur sebagai penguasa terpenting di Jawa Timur pada masa itu. Setelah puluhan tahun memerintah dan membawa Arusbaya ke puncak kejayaan, Panembahan Lemah Duwur wafat pada tahun 1592 Masehi, tak lama setelah kunjungannya ke Panembahan Ronggo Sukowati di Pamekasan. Jasadnya disemayamkan di tempat yang tinggi dan mulia, di Kompleks Makam Agung yang kini menjadi saksi bisu kebesarannya. Tahta Arosbaya kemudian beralih kepada putranya, Pangeran Tengah. Ia memimpin di masa yang penuh gejolak antara tahun 1592 hingga 1620. Jika masa ayahnya adalah masa pembangunan, maka masa Pangeran Tengah adalah masa di mana harga diri bangsa diuji oleh pendatang asing berkulit putih, Belanda. Ketegangan itu memuncak pada tanggal 6 Desember 1596. Hari itu, langit Arosbaya seakan runtuh ketika kabar duka menyebar cepat ke seluruh penjuru keraton. Dua utusan penting Arosbaya, Patih Kiai Ronggo, dan penghulu Pamirhan Musarip, tewas dibunuh secara keji oleh pihak Belanda. Darah yang tumpah hari itu bukan sekadar hilangnya nyawa dua pejabat tinggi, melainkan sebuah penghinaan terhadap kedaulatan Arosbaya. Peristiwa berdarah ini menjadi titik balik yang membakar semangat perlawanan. Diplomasi telah mati bersama kedua utusan tersebut. Sejak saat itulah, Pangeran Tengah dan seluruh rakyat Arosbaya menabuh genderang perang, bersumpah bahwa tanah Madura tidak akan pernah tunduk begitu saja di bawah kaki penjajah. Tahun 1620 menjadi tahun berkabung bagi Arosbaya. Pangeran Tengah, sang pemimpin yang gigih, mangkat dan disemayamkan di dekat makam keramat Syekh Husein. Seharusnya, takhta itu jatuh kepada putranya, Pangeran Prasena. Namun usia Prasena yang masih terlalu muda memaksanya menyerahkan kendali kepada sang paman, Pangeran Mas. Masa perwalian Pangeran Mas 1621 hingga 1624 bukanlah masa yang tenang. Di tanah Jawa, Sultan Agung dari Mataram sedang berada di puncak ambisinya untuk menyatukan Nusantara, dan Madura adalah target yang tak bisa diabaikan. Pada hari Minggu 15 September 1624, badai itu akhirnya pecah. Pasukan Mataram menyerbu Arosbaya dengan kekuatan penuh, namun mereka tidak menyangka akan menghadapi perlawanan yang begitu sengit. Rakyat Arosbaya bertempur seperti singa terluka. Harga yang harus dibayar Mataram sangatlah mahal. Panglima tertinggi mereka, Tumenggung Demak, tewas, diikuti oleh gugurnya 6.000 prajurit terbaik Mataram. Di tengah kecamuk perang, sebuah kisah tentang harga diri terukir dengan tinta darah. Wanita-wanita Arosbaya tidak hanya diam di dapur. Mereka turun ke medan laga, namun mereka membawa standar kehormatan yang mengerikan. Ketika menemukan prajurit lelaki pihak sendiri yang terluka, mereka memeriksa lukanya dengan teliti. Jika luka itu ada di dada, sang prajurit dirawat dengan kasih sayang. Namun, jika luka itu mengangat di punggung, tanda bahwa ia terluka saat lari membelakangi musuh, maka tangan wanita itu sendirilah yang menghunjamkan keris untuk mengakhiri hidup si lelaki. Luka di punggung adalah tanda pengecut, bisik mereka dingin. Bagi rakyat Arosbaya, mati terhormat jauh lebih berharga daripada hidup menanggung aib pelarian. Kekalahan akhirnya tak terelakkan. Pangeran Mas melarikan diri ke Demak, meninggalkan Arosbaya yang hangus. Sementara itu, Pangeran Prasena yang masih belia bersama pamannya Pangeran Sentomerto dan 1.000 pengiring setia dibawa oleh Panembahan Juru Kiting menuju pusat kekuasaan baru, Mataram. Nasib Prasena di Mataram bukanlah sebagai tawanan yang hina, melainkan sebagai bangsawan yang dimuliakan. Sultan Agung yang melihat karisma dan garis keturunan pada diri pemuda itu, mengangkatnya sebagai anak. Prasena dinobatkan sebagai penguasa tunggal Madura dengan gelar agung, Cakraningrat I. Kehormatannya ditinggikan, ia diberi hadiah 20.000 gulden dan hak istimewa untuk menggunakan payung kebesaran berwarna emas, simbol status yang setara dengan kerabat raja. Namun kemuliaan ini datang dengan syarat pengabdian.
Cakraningrat I diwajibkan menghadap ke Mataram setahun sekali dan memikul berbagai tugas kerajaan di Jawa, sementara pemerintahan sehari-hari di Sampang diserahkan kepada kepercayaan setianya, Pangeran Sengtomerto. Ikatan politik itu diperkuat dengan pernikahan. Cakraningrat I dinikahkan dengan adik Sultan Agung. Sayangnya, hingga sang putri wafat, tak ada keturunan yang lahir dari rahimnya. Garis keturunan Cakraningrat baru bersemi ketika ia menikahi Ratu Ibu, wanita mulia keturunan Sunan Giri. Dari pernikahan inilah lahir 3 pilar penerus, Raden Aryo Atmonegoro, Raden Undagan, dan Ratu Mertoparti. Sementara dari selir-selirnya, lahir 9 anak lain termasuk sosok yang kelak memicu badai, Demang Melaya. Roda nasib berputar kejam setelah mangkatnya Sultan Agung pada 1645. Tahta Mataram beralih kepada Amangkurat I, namun suasana politik memanas. Pangeran Alit, adik sang raja, mengobarkan pemberontakan. Dalam kekacauan itu, Cakraningrat I berdiri sebagai benteng pelindung raja. Namun takdir berkata lain. Sebilah keris pusaka bernama Setan Kober di tangan Pangeran Alit mengakhiri riwayat sang penguasa Madura. Cakraningrat I tewas seketika di halaman keraton. Melihat ayahnya tersungkur, darah muda Raden Aryo Atmojonegoro mendidih. Tanpa pikir panjang, ia menerjang maju untuk membalas dendam. Namun, nasib tragis yang sama menjemputnya. Ia pun gugur menyusul sang ayah di ujung senjata yang sama. Kematian mendadak ini memaksa Raden Undagan naik tahta, meneruskan gelar sebagai Cakraningrat II. Seperti ayahnya, ia lebih banyak menghabiskan waktu di lingkaran istana Mataram daripada di tanah kelahirannya. Jarak fisik dan emosional ini rupanya memupuk benih ketidakpuasan. Di sisi lain, putra dari selir ayahandanya, Trunojoyo, anak Demang Melaya, tumbuh dengan ambisi dan dendam yang membara terhadap hegemoni Mataram. Konflik keluarga pun pecah menjadi perang terbuka. Trunojoyo memulai pemberontakannya dengan langkah yang mengejutkan. Ia menculik pamannya sendiri, Cakraningrat II, dan membuangnya jauh ke Lodaya, Kediri. Ironisnya, rakyat Madura yang selama ini merindukan sosok pemimpin yang hadir di tengah mereka, justru memberikan dukungan penuh kepada sang pemberontak, Trunojoyo, membuka babak baru perlawanan yang akan mengguncang tanah Jawa hingga ke akarnya. Ketidakhadiran Cakraningrat II yang terlalu lama di tanah leluhurnya menyulut api kemarahan rakyat. Madura merasa yatim, dan kekosongan itu diisi oleh ambisi Trunojoyo yang membara. Dengan cerdik, ia merajut aliansi strategis bersama Pangeran Kejoran dan kekuatan maritim Kraing Galesong, bahkan mempereratnya melalui ikatan pernikahan darah. Tahun 1674 menjadi titik balik sejarah. Trunojoyo memproklamirkan diri sebagai Raja Merdeka Madura Barat, bergelar Panembahan Maduretna. Ia berdiri tegak, mensejajarkan diri dengan Mataram. Kemenangannya beruntun bagai air bah. Pasukan Makassar dilibas pada Mei 1676, dan pasukan elit Mataram di bawah Adipati Anom dihancurkan pada Oktober tahun yang sama. Puncak kegemilangan sekaligus kehancuran terjadi ketika Trunojoyo melakukan hal yang tak terpikirkan, menyerbu dan menduduki Pleret, ibu kota Mataram. Raja Amangkurat I terpaksa lari pontang-panting ke barat hingga wafat di pelarian. Namun, kedikdayaan Trunojoyo membentur tembok tebal bernama VOC. Sejak perjanjian 20 Maret 1677, VOC menekan habis-habisan. Perlahan tapi pasti, benteng pertahanan Trunojoyo rontok. Sang Panembahan akhirnya menyerah di lereng Gunung Kelut pada 27 Desember 1679, menutup babak perlawanan yang mengguncang Jawa. Padamnya api Trunojoyo membawa angin segar bagi Cakraningrat II. Karena jasanya membantu Pangeran Puger naik tahta menjadi Paku Buwono I, VOC mengembangkannya sebagai penguasa Madura, meski kekuasaannya kini dipangkas hanya meliputi Bangkalan, Blega, dan Sampang. Ia memindahkan pusat pemerintahan ke Tonjong, namun usianya telah senja.
ia wafat di Kamal pada usia 80 tahun sepulang dari Mataram dan dikenang sebagai Panembahan Siding Kamal. Estafet kekuasaan beralih kepada putranya, Cakraningrat III. Namun masa ini adalah masa penuh duri. Konflik keluarga meletus melawan menantunya sendiri, Bupati Pamekasan Arya Adikara. Dalam keputusasaan, Cakraningrat III mengundang pasukan Bayaren dari Bali, sebuah keputusan yang kelak menjadi bumerang. Pengkhianatan demi pengkhianatan terjadi. Panglimanya sendiri, Tumenggung Sura Hadiningrat, berbalik menyerang dengan bantuan Sumenep. Madura kembali banjir darah. Kekacauan itu diwariskan kepada Cakraningrat keempat. Awal pemerintahannya disambut oleh pedang pasukan Bali di bawah Dewa Ketut yang menuntut upah, bahkan menghasut adiknya, Arya Cakranegara, untuk memberontak. Dengan bantuan VOC, Cakraningrat keempat berhasil memadamkan api di dalam selimut itu dan memindahkan pusat pemerintahan ke Sambilangan. Awalnya hubungan Cakraningrat keempat dan VOC tampak mesra, bahu-membahu menumpas pemberontakan geger Pacina yang menjalar ke Mataram. Namun loyalitas Cakraningrat keempat dikhianati oleh janji-janji manis VOC yang tak pernah ditepati. Harga diri sebagai penguasa Madura terusik, ia pun memutar haluan, menyatakan perang terbuka terhadap VOC. Bekerja sama dengan pasukan Mengwi Bali, Cakraningrat keempat mengamuk. Ia berhasil merebut Sedayu, Lamongan, Jipang, hingga Tuban, bahkan menggalang persatuan dengan Bupati Surabaya, Pamekasan, dan Sumenep. Namun, VOC adalah raksasa dengan sumber daya tak terbatas. Serangan balik besar-besaran akhirnya mematahkan perlawanan Madura. Terdesak dan kalah jumlah, Cakraningrat keempat bersama dua putrinya melarikan diri menyeberangi ke Banjarmasin, berharap mendapat suaka dari sesama Raja Nusantara. Namun, politik tak mengenal belas kasihan. Raja Banjarmasin justru menangkapnya dan menyerahkannya kembali kepada VOC. Akhir kisah sang pejuang itu begitu sunyi dan jauh dari tanah yang dicintainya. Ia tidak dihukum mati di Jawa, melainkan dibuang jauh menyeberangi Samudra Hindia ke Kaap de Gudehub atau Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Di tanah asing itulah ia menghembuskan napas terakhir, meninggalkan gelar yang menyiratkan kepedihan pengasingannya, Panembahan Siding Kap. Demikianlah sejarah Bangkalang terukir, dari era Hindu budaya mistis, masuknya cahaya Islam di Arosbaya, hingga heroisme dinasti Cakraningrat yang pasang surut. Bangkalan bukan sekedar wilayah di ujung barat Madura, melainkan sebuah panggung besar di mana kehormatan, darah, dan doa rakyatnya membentuk identitas yang kokoh hingga hari ini.